Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ganes Mendes tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku ya, di channel reading pembacaan secara acak. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semuanya ya. Jangan kaget, orang ini akan membuat orang ini akan atau mempunyai rencana tak terduga untuk kamu ya, jangan kaget, jadi siapkan mental ya. Oke. Masih di general reading, fokuskan hati, pikiran, pandangan ya, dan bayangkan sesuatu yang kamu pertanyakan, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon jawaban yang terbaik yang terbenar, karena hanya Allah yang menjawab dengan baik dan tepat, dan ini hanyalah clue sebagai gambaran antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Jangan terkejut atau jangan kaget, orang ini punya rencana tak terduga untuk kamu. Siapa dia? Kita akan lihat. Fokus ya, agar energi kalian mengalir di tebaran kartu ini. Ada kekuatan alam ya di sini yang membantu bagaimana seseorang itu bisa melakukan atau mempunyai rencana ya. Alam menyertainya dengan rencananya itu. Kita akan lihat lagi kartu berikutnya. Ada sebuah ketidakpastian dalam hubungan ini pastinya, termasuk dalam dirinya dia sendiri tidak ada kepastian. Mungkin dia dalam keadaan yang tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, artinya masih dalam kebimbangan karena mungkin secara finansial maupun secara perasaan. Jadi kita bicara tentang perasaan atau asmara atau percintaan ya. Oke. Fokus ya. Ada keraguan-keraguan dalam pikirannya ya, tetapi di sini ada alam semesta yang ada di depan ya, ada di awal kartu tebaran. Kita akan lihat keraguan tentang apa ini dalam melakukan pemikiran. Dia tidak yakin, tidak pasti karena ragu-ragu ya tentang keinginannya, dia masih ragu-ragu. Ini orang ini nanti akan menghubungi kamu ya. Orang ini bisa pacar kamu, bisa mantan kamu, bisa gebetan kamu ya. Oh, penawaran cinta, ingin menawarkan cinta ke kamu. Ini orang sayang sama kamu, suka sama kamu, dan dia selalu memperhatikan kamu. Atau kalau kekasih atau teman, belum ada status ya. Kalau kekasih, dia menjadi pacar kamu tetapi belum pernah mengucapkan perasaan atau meyakinkan. Jadi hubungan ini sepertinya di hadapan kamu tuh kayak nggak meyakinkan, kayak nggak pasti gitu, dan dia sendiri juga ngerasa itu. Dia ingin mengatakan tentang perasaannya ke kamu ya. Dia akan komunikasi, bisa langsung, bisa lewat internet atau HP atau apapun itu ya, gitu. Ini kita kejutannya, wah keren, mantap. Semoga benar adanya ya. Yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan, dan ini adalah jodohmu ya. Yang ada problem dalam masalah dalam hubungan semoga segera diberikan keluar agar kembali menyatu. Ini sudah terhubung lama, sudah jalan, sudah apapun itu, tetapi kayaknya memang perasaan sesungguhnya dari si dia itu belum disampaikan ke kamu. Dan kenapa dia belum melakukan itu? Karena ada keraguan, dia ngerasa dirinya sendiri belum mapan, seperti itu ya. Awalnya hubungan ini dari suka sama suka ya, sebatas suka saja, kemudian mengalir atau tumbuh menjadi sebuah cinta dan ingin diberikan ke kamu. Kamu sendiri merasa nggak mungkin gitu loh, soalnya dia selama ini tuh kan nggak terlalu intens, juga kamu yang intens, nggak terlalu peduli sama kamu. Ternyata dia mempunyai sesuatu yang dia simpan ya. Hubungan ini tuh selalu terjadi pertengkaran di antaranya itu, kayak nggak mungkin kan kalau dia tiba-tiba mengatakan aku milih kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, gitu kan nggak mungkin kan. Tapi ini yang akan terjadi pada kamu.
ada rencana yang dilakukan dan membuat kamu tuh kaget karena dia mempunyai rencana yang tak terduga. Yang terputus akan tersambung, yang terjeda akan terhubung kembali, yang kemarin cuek akan menjadi lebih baik. Mungkin kamu masih ada pertengkaran, soalnya di sini ada pertengkaran ya, mungkin kesalahpahaman kok dia itu nggak pasti gitu loh Des. Nah memang dia juga ngerasa seperti itu gitu loh. Hubungan ini kayak nggak pernah dia pastiin bahwa dia itu statusnya apa sama kamu gitu, dan ini akan dia lakukan. Ini adalah bagian dari rencana dia ya. Terus yang sudah cerai, yang sudah putus, yang sudah masing-masing, dia akan bertemu kembali dan akan memberikan sebuah kejutan, yaitu sebuah rencana yang tentu saja kamu sepertinya nggak menduga, tetapi cukup membuat kamu kaget dan luluh gitu loh ya. Tiba-tiba saja dia langsung hubungin kamu, mengatakan tentang perasaannya ya, karena benar dia ingin memberikan perasaan cinta ya. Selalu bertengkar, jadi kayaknya nggak mungkin kan, tetapi ini ternyata inilah kejadiannya ya. Dia kan menyadari bahwa sebetulnya kemarin memang mungkin bilang sama kamu cuma sebatas suka sama suka, tapi setelah itu ternyata tidak bisa dipungkiri, setelah kalian masing-masing, setelah kalian jeda, setelah kalian putus, atau setelah kalian bercerai, itu menyadari bahwa tanpa kamu dia seperti ada yang hilang seperti itu. Karena sebetulnya kalian berdua itu saling mencintai. Mungkin kayak ego kalian tuh tinggi ya. Jadi ego kelas langit ya di sini nih. Ini ego kelas langit. Jadi ya kalau berantem ya berantem, kalau salah satu bilang putus kemudian ya seperti kayak ngimbangin gitu, kayak twin flame ya, tapi bukan twin flame di sini ya. Ini memang sudah kayak soulmate, berarti saling mencintai, tetapi gengsinya itu besar, bukan karena twin flame, tapi memang gengsinya besar ya. Apa aku janji kemarin, oke nggak usah ada janjian seperti itu, udah selesai kata dia gitu. Tapi itu karena kalian lagi emosi, kamu juga emosi, dia juga emosi, jadi ucapan yang disampaikan itu asal ngelocos gitu aja gitu. Karena terlihat di sini saling setia, sebetulnya seperti itu, saling setia satu sama lain gitu. Kayak nggak nyangka kan, kayak gitu. Tiba-tiba menyadari ya, setelah kalian berjauhan, sadar bahwa dia itu tidak bisa tanpa kamu, begitupun kamu nggak bisa tanpa dia. Walaupun kamu sebetulnya di sini yang lebih lelah, terlihatnya kamu lebih lelah. Di sini kamu kelihatan lebih lelah sekali. Oke, kita akan lihat penegasannya. Fokus ya. Jangan kaget ya. Orang ini akan membuat rencana yang tak terduga. Bertengkar, tiba-tiba komunikasi, mengatakan perasaannya ke dia, bahwa kemarin itu nggak ada niatan meninggalkan atau berkhianat, tetapi memang dia lebih fokus pada sesuatu ya, tapi bukan pasangan ya, lebih fokus tentang pekerjaannya mungkin, tentang kehidupannya mungkin, dan tidak mau melibatkan kamu dan tidak mau terganggu sama kamu. Akhirnya kamu ngerasa jenuh dan kamu di sini milih mundur. Ternyata setelah kehilangan, setelah putus, dia merasa bahwa dia nggak bisa kehilangan kamu, dan perasaan hati tidak bisa dibohongin ya, hati kecil itu cintanya berlimpah buat kamu, banyak sekali. Terlambat desak, sudah memutusin kok, udah nggak mau lagi balik, sudah capek. Nah itu terserah kalian, karena itu adalah hak kalian berhak bahagia. Kalau ngerasa di hubungan ini nggak bahagia, ya sudahlah, ini caranya satu-satunya kamu meninggalkan untuk mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu dicapai dalam cinta itu berdua ya, bukan sepihak. Dia santai, kamu tersiksa, seperti itu nggak boleh ya kan. Ini dia perasaan cinta itu baru aja tumbuh, maksudnya bukan baru aja tumbuh, baru saja dia sadari bahwa dia itu mencintai kamu, bahwa tanpa kamu dia itu ngerasa kehilangan, bahwa selama itu dia salah, tidak perhatian sama kamu, cuek sama kamu, apapun alasannya, karena pekerjaan atau apapun, itu sebetulnya nggak boleh. Karena komunikasi itu kan hubungan percintaan itu 90% adalah komunikasi, selebihnya hanya
santai gitu aja ya kan. Dia akan kembali yang mungkin udah terjeda ya. Ada kelelahan, ada keputusasaan saat ini. Dia mencintai kamu. Dalam pekerjaan dia sudah lelah, ada masalah, ada problem. Kemudian ditinggalin kamu karena kesalahan dia. Nggak pernah memperhatikan kamu, dan sebenarnya kamu pergi di sini ya. Memang sudah ada yang pergi meninggalkan, tapi akan balik ya. Itu tapi kembali ke kamu yang jalannya ada kamu. Dia akan mengkomunikasi atau akan hubungin kamu duluan. Ya. Akhirnya kamu pergi karena ketidakpastian ini, ya kan? Tapi dia akan menghubungi karena dia punya awal pikiran di sini ada percintaan, dan sekarang putus asa, semangatnya hilang. Seperti itu, nggak ada kamu yang galak, kamu yang penuh perhatian. Ya. Dia akan menghubungi kamu ya, entah saat dia, entah nanti. Tapi ini bayangkan yang LDRan, yang hubungan LDRan, ada yang diperkenalkan melalui atau dipertemukan dengan aplikasi atau memang dipertemukan di tempat kerja atau apapun itu. Tapi yang pasti di sini dia akan menghubungi kamu ya. Jadi kamu, kalau ini adalah ranah kamu dan memang ini ada energi kamu, tunggu saja dia akan menghubungi kamu. Kapan guys? Ya 2-3 hari maksimal, ya 1 minggu lah, seperti itu ya, akan menghubungi kamu. Di sini ada energi, saya di sini ada magic sun ya, pertama kali dia tertebar gitu, jatuh di sini. Ada Capricorn, ada Cancer, ada Gemini, juga ada Gemini, kemudian ada Sagittarius ya. Ada Sagittarius, kemudian ada juga Libra, tapi tipis-tipis ya Sagittarius dan Libra. Karena di sini kebanyakan adalah ada Scorpio juga ya. Ada Virgo ya. Cuman di sini yang paling dominan adalah Cancer, Gemini dan Capricorn ya. Letakkan energi kamu, kalau ini energi kamu artinya kamu akan ditelepon, kamu boleh menunggu, boleh mengambil keputusan. Nanti seandainya ditelepon boleh putus atau lanjut, terserah kamu ya. Yang pasti ini adalah si dia akan menghubungi kamu, akan memberikan perasaan cinta. Mungkin kemarin sudah hampir hilang, tapi dia merasa kehilangan kamu, jadi dia akan menghubungi kamu ya, seperti itu. Oke? Dia akan membawakan perasaan. Nanti kalau kamu nggak mau ya, kalau misalkan nanti takut terulang, bikin aja perjanjian ya kan, apa dulu di atas kertas. Kalau mengulangi kecuekan kayak kemarin, udah kita akad beneran. Ini orang itu sebetulnya apa ya, ngediemin kamu atau nggak peduli kamu atau mengambil kata sudah kalian ini memang sudah memutuskan untuk masing-masing untuk cerai, suami istri ya, atau menjauh atau saling masing-masing jeda gitu. Tapi dia ngerasa ini sebetulnya ternyata salah. Kenapa kamu sampai minta itu? Karena memang dia nggak care ya, di sini terlihatnya seperti itu. Alasannya apa? Ini ketidakpastian ini. Dia ingin niat atau fokus pada pekerjaannya atau kehidupan dia ya, tetapi dia tidak mau diganggu, ibaratnya seperti itu, dan tidak mau melibatkan kamu gitu. Ya tapi sekarang sadar gitu bahwa ternyata kamu itu dia nggak bisa hidup tanpa kamu, karena kamu di sini selalu memberi support, mungkin karena kamu tulus mencintai mungkin. Nah seperti itu ya, dia sekarang akan mengatakan cinta dalam waktu dekat ya. Ini kalau resonatif, kalau ini adalah ranah kamu. Kalau kamu nggak ada ranah yang seperti aku gambarkan, berarti ya bukan, kamu nggak usah menunggu dia akan telepon atau dia akan balikan sama kamu ya, seperti itu ya. Oke, sekarang Gondes akan mencoba men-shuffle pesan untuk kamu. Suaranya agak lirih ya, agak ngantuk-ngantuk dikit apa. Ngantuk karena apa? Karena semalam sahur itu. Enggak ya, aku biasa saja, cuma karena suasananya aja harus pelan. Ini adalah pesan untuk kamu ya.
dia akan datang menawarkan cinta kembali, ngajak rujuk kalau yang cerai, ngajak balikan kalau yang udah putus. Gitu. 5 sesuai tebalan kartunya. Mencintai dia adalah sebuah anugerah. Amin, amin. Iya, karena cinta sendiri adalah anugerah. Tapi di mana kamu harus meletakkan cinta itu. Dia ada orang ketiga. Ini ada yang single parent ya. Kalau single parent itu pasangannya. Bisa jadi juga memang dia sudah ada orang ketiga tapi tak terlihat di sini. Dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Ya. Ini bisa diartikan mempunyai rumah tangga ya, atau ini sudah mempunyai orang lain tapi dipertemukan dengan kamu. Sebut nama Tuhanmu saat gundah. Dan yang terakhir, pertimbangkan kembali. Hubungan ini kamu pertimbangkan kembali. Kalau kamu berdiri dengan pasangan orang lain, artinya dia cuek itu. Satu memang fokus ya, yang kedua memang tidak ada kesempatan mungkin. Ya, seperti itu. Oke, sahabat Gondes Menista tentang hati dan jiwa, tetap optimis. Apapun yang terjadi sudah digariskan, tidak bisa kita mengelak, tetapi bisa kita memperbaiki aja. Untuk merubah total itu nggak bisa, tapi memperbaiki aja. Kalau memang nggak bisa dia perbaiki, ya udah kamu mundur aja. Dan pertimbangkan kembali masa-masa, jangan sampai kamu salah meletakkan hati kamu ya. Oke sahabat, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap optimis ya, dan jangan pernah lelah dalam menggapai cita-cita. Selama tanda kutip positif, berarti Allah akan menjamah doa kita ya. Oke, amin ya. Jangan lupa tetap melibatkan Gusti Allah atau melibatkan Tuhan dalam segala urusan duniawi, keputusan atau langkah dalam hidup, karena semuanya itu hanya kuasanya ya. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Gusti Allah atau Allah Tuhan kita ya. Ada kesalahan dan milik Gondes Menista tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.